Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana COVID-19 ini mempengaruhi keadaan pasar saat ini. Jadi COVID-19 merupakan singkatan dari Coronavirus Disease yang berasal dari negara Cina, tepatnya di kota Wuhan. Virus ini muncul sekitar bulan Desember akhir tahun 2019 kemarin. Setidaknya saat ini sudah ada 182 negara yang telah terjangkit oleh virus mematikan ini, dan salah satunya adalah Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia memberikan kebijakan ataupun himbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk melakukan physical ataupun social distancing. Ini artinya masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah. Salah satu himbauannya adalah agar masyarakat melakukan belajar di rumah dan bekerja pun juga dari rumah. Tentunya hal ini sangat berpengaruh dengan keadaan pasar di Indonesia. Lalu saya akan menjelaskan apa pengaruhnya Coronavirus Disease 19 ini terhadap perilaku konsumen dan juga pelaku bisnis. Yang pertama, saya akan membahas tentang perilaku konsumen. Yang pertama adalah karena himbauan dari pemerintah agar masyarakat tidak keluar rumah. Hal ini mengakibatkan terjadi perubahan sifat dari masyarakat yang sangat ekstrim. Salah satunya adalah masyarakat menjadi berbondong-bondong pergi ke swalayan, ke toko-toko untuk membeli keperluan makan selama beberapa hari, minggu atau bulan ke depan. Dan parahnya ini sangat merugikan masyarakat lain yang membutuhkan makanan tersebut. Seperti beras, sembako dan lain-lain. Terdapat kasus di daerah Jabodetabek itu banyak yang diborong habis, sehingga banyak masyarakat lain yang kesulitan untuk mendapatkan barang baku tersebut. Lalu yang kedua adalah masyarakat menjadi lebih nyaman berbelanja melalui online. Hal ini juga karena himbauan dari pemerintah, dari pemerintah agar masyarakat tidak melakukan aktivitas di luar rumah. Jadi yang awalnya masyarakat dalam membeli makanan dan lain-lain selalu beli di tempat langsung, sekarang harus membeli melalui online seperti GrabFood, GoFood dan sebagainya. Yang ketiga adalah panic buying. Seperti yang diberitakan bahwa masker sudah sulit untuk didapatkan, hand sanitizer di mana-mana juga sudah sulit untuk dibeli. Hal ini dikarenakan masyarakat yang terlalu khawatir jika mereka di kemudian hari tidak akan mendapatkan barang-barang ini lagi, atau sudah sulit untuk mendapatkan barang-barang yang semakin langka ini karena permintaan yang tinggi. Jadi mereka membeli dalam jumlah yang sangat besar, baik untuk ditimbun untuk dia sendiri ataupun untuk dijual ulang dengan harga yang sangat tinggi. Tentu hal ini sangat merugikan banyak pihak yang sangat membutuhkan, seperti rumah sakit itu sendiri yang membutuhkan masker dalam perawatan pasien. Yang terakhir adalah masyarakat menjadi lebih konsumtif. Jadi masyarakat yang awalnya membeli sesuai kebutuhan yang secukupnya saja, mereka jadi tidak wajar dalam membeli sesuatu. Misalnya dalam membeli hand sanitizer seperti tadi, yang mereka sebenarnya hanya butuh satu botol, tapi mereka bisa membeli berbotol-botol untuk memuaskan dia sendiri, atau bisa dikatakan menjadi serakah, padahal yang membutuhkan itu juga banyak. Lalu masyarakat juga gampang terpengaruh dengan isu-isu yang beredar, seperti jahe yang dapat mencegah penularan virus corona atau meningkatkan imun kita. Lalu masyarakat mulai berbondong-bondong juga untuk membeli jahe ini sendiri. Lalu ada yang bilang ini bisa menyembuhkan corona, lalu masyarakat beli ini. Itu bisa mencegah corona, masyarakat juga beli itu. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan pengaruh COVID-19 ini terhadap pelaku bisnis, khususnya di Indonesia. Jadi persaingan dalam dunia bisnis, terutama di online, itu menjadi lebih ketat. Persaingan yang ketat ini dikarenakan banyaknya konsumen yang terfokus terhadap satu bidang, yaitu online ini, seperti mencari kebutuhan masker, hand sanitizer dan lain-lain. Jadi karena itu banyak usaha-usaha baru yang juga menjual produk yang serupa untuk berlomba-lomba mengakuisisi konsumen.
Selanjutnya yang poin kedua adalah munculnya kreativitas-kreativitas baru dari kalangan masyarakat yang memanfaatkan situasi ini untuk memenuhi kehidupan mereka. Seperti contohnya adalah industri rumahan yang membuat masker dari kain dan juga hand sanitizer yang mereka buat sendiri. Tentunya hal ini sangat membantu masyarakat lain yang kesulitan untuk mendapatkan masker dan juga hand sanitizer yang sulit ditemukan di mana-mana. Lalu poin selanjutnya adalah banyaknya perusahaan-perusahaan besar yang harus mengurangi aktivitas produksi atau bahkan mengurangi aktivitas produksi di lingkungan perusahaan dengan meliburkan karyawannya. Hal ini untuk mendukung kebijakan pemerintah mengenai social distancing dan juga untuk memutus persebaran virus corona itu sendiri. Karena minimnya pemasukan dan juga omset yang turun begitu drastis mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi perusahaan itu sendiri. Jadi bukan tidak mungkin jika perusahaan akan melakukan kebijakan dengan pemotongan gaji karyawan atau bahkan sampai pemutusan hubungan kerja karyawan-karyawan itu sendiri. Tapi tidak hanya perusahaan-perusahaan besar saja, tetapi juga toko-toko kecil yang ada di lingkungan masyarakat, toko-toko kelontong atau waralaba-waralaba lainnya pasti juga akan mengalami kerugian yang serupa. Biasanya yang toko mereka selalu ramai, kali ini mereka harus menghadapi kenyataan bahwa masyarakat yang biasanya membeli di toko mereka akan beralih ke perusahaan yang sudah menjual produknya secara online. Jadi jika usaha-usaha menengah atau kecil ini tidak bisa menjual produknya secara online, pasti bisa dikatakan akan kalah saing dengan perusahaan lainnya. Lalu jika saya sendiri adalah pelaku bisnis, apa yang akan saya lakukan? Tentu saya akan menyiapkan akun media sosial dan fokus dengan penjualan melalui online. Jika saya adalah penjual pakaian, contohnya, saya akan meyakinkan konsumen bahwa produk yang saya jual adalah produk yang bersih dari kuman ataupun virus dengan memberikan packaging yang baik, aman, dan steril. Poin selanjutnya yang tidak bisa ditinggal adalah jangan sampai kehabisan stok. Karena jika sampai saya kehabisan stok, ini sangat berpengaruh dengan kepercayaan konsumen tetap yang selalu membeli di toko saya. Tentunya hal ini akan mengakibatkan kerugian di masa yang akan datang karena konsumen akan merasa kecewa. Kenapa di tempat yang biasa saya beli jadi kehabisan stok? Seperti itu contohnya. Lalu poin berikutnya yang sangat penting dan tidak kalah penting dengan poin sebelumnya adalah melakukan perhitungan dengan cermat dan juga melakukan pengeluaran dengan sangat bijak dan teliti. Hal ini tentunya demi kelangsungan hidup usaha yang saya jalani. Karena sudah pemasukannya minim, masa masih mau melakukan pengeluaran yang sia-sia? Jadi saya harus mempunyai gambaran mana kebutuhan yang sifatnya harus didahulukan dan mana kebutuhan yang sifatnya biasa-biasa saja. Untuk yang biasa-biasa saja mungkin dapat dikurangi atau diakhirkan atau bahkan ditangguhkan. Jadi intinya jangan sampai bisnis kita ini berhenti karena virus ini. Tetap beroperasi, hanya saja sistem kita yang awalnya offline harus beralih ke online. Kita harus pintar-pintar dalam mengakali situasi seperti saat ini. Itulah marketing sejati. Terima kasih, video ini saya buat untuk kalian semua. Semoga video ini bermanfaat untuk semua yang menonton video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.